Sebelum saya mulai, saya mau kita doa yang sudah dihafalkan oleh ibu-ibu semua, yaitu Allahumma arhamna bil Quran. Tahu nggak doanya? Boleh kita baca bareng-bareng doanya ibu-ibu sekalian? Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ibu sekalian, saya bacakan artinya. Ya Allah, dengan Al-Quran karuniakanlah kasih sayang kami kepadamu ya Allah. Jadikanlah Al-Quran sebagai imam, cahaya, hidayah dan sumber rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami apabila ada ayat yang kami lupa mengingatnya. Ajarkanlah kepada kami ayat yang kami bodoh dalam memahaminya. Karuniakanlah kepada kami ya Allah kenikmatan membaca Al-Quran sepanjang waktu ya Allah, baik tengah malam ataupun tengah hari. Dan jadikanlah Al-Quran sebagai hujjah pembela kami di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan bahas sedikit mengenai Al-Quran. Sebelum saya mulai, saya ingin bacakan surah Al-Anfal ayat kedua untuk teman-teman semua, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan ada ciri-ciri orang beriman. Ciri-ciri orang beriman itu adalah salah satunya kalau disebut nama Allah, maka ada rasa gemetar di dadanya. Ketika disebut ayat-ayat Allah, maka bertambah kuat keimanannya. Jadi hari ini karena kita membahas mengenai Quran, kita berharap termasuk golongan orang-orang itu, yaitu ketika disebutkan nama Allah ada terasa sesuatu di dada kita. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, semakin bertambah kuat keimanan kita. Dalam surah Al-Anfal ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalau teman-teman punya Quran atau handphone, kita bisa baca bareng-bareng. Al-Anfal surah ke-8 ayat kedua. Sudah ketemu ibu-ibu? Kita bisa baca bareng-bareng. Saya suka ngaji bareng-bareng sama ibu-ibu semua. Jadi biar baca ayatnya bareng-bareng. Mungkin hari ini ada yang belum baca Quran tadi pagi. Jadi kita baca bareng-bareng di sini, boleh? Al-Anfal ayat 2. Sudah ketemu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah maka gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat keimanannya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita yang banyak dosa, saya yang banyak dosa dan banyak salah ini, mudah-mudahan hati kita tidak mati. Hati kita masih bergetar ketika menyebutkan nama-nama Allah atau menyebutkan ayat-ayat Allah. Insyaallah ya ibu sekalian, hari ini kita akan membahas mengenai Quran supaya kita nggak bisa jauh-jauh dari Quran insyaallah. Ibu-ibu, teman-teman semua yang saya cintai, seperti yang kita tahu bahwa Quran adalah firman Allah, kalamullah.
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara dari malaikat Jibril, disampaikan, kemudian ditulis di mushaf-mushaf dan sampailah kepada kita. Kita lihat teman-teman semua, Al-Quran ini termasuk mukjizat. Mukjizatnya siapa? Mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Tahu kenapa disebut mukjizat teman-teman semua? Ada apa dengan Quran? Kenapa Quran ini disebut mukjizat? Nabi-nabi terdahulu kayaknya mukjizatnya luar biasa deh. Coba kalau kita lihat mukjizatnya para nabi-nabi, misalnya mukjizatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, bisa selamat dari api yang panas, api panas jadi dingin. Hebat ya, mukjizatnya luar biasa. Mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam, tongkatnya berubah jadi ular, tongkatnya juga bisa membelah laut. Aduh, dahsyat ya. Apalagi mukjizatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, bisa bicara dengan hewan-hewan, kemudian bisa punya bala tentara dari golongan manusia, jin dan hewan tentu saja. Kemudian bisa mendudukkan angin. Kemudian mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam juga nggak kalah hebat, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa berbicara saat bayi, ya kan teman-teman semua. Kemudian bisa menghidupkan burung dari tanah liat. Itu mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Mukjizatnya Nabi Muhammad SAW salah satunya Al-Quran. Ada apa dengan Al-Quran? Kenapa Al-Quran disebut sebagai mukjizat? Ada yang tahu? Kalau yang lain-lain kan mukjizatnya luar biasa, Masya Allah, kelihatannya hebat, luar biasa, Masya Allah. Tapi kenapa Al-Quran ini disebut sebagai mukjizat teman-teman semua? Mari kita lihat supaya kita memahami Al-Quran ini adalah mukjizat, suatu kehebatan yang diberikan Allah kepada nabinya, kepada rasulnya. Kita lihat kenapa dia disebut sebagai mukjizat. Al-Quran disebut sebagai mukjizat karena memiliki keistimewaan dibandingkan mukjizat-mukjizat para nabi-nabi lainnya. Apa keistimewaannya? Kalau para nabi, mukjizatnya diberikan kepada nabi tersebut untuk kaum nabi tersebut di saat itu. Ketika nabinya tiada, mukjizatnya juga tiada. Al-Quran bagaimana? Diberikan pada saat itu saja atau sepanjang zaman sampai akhir zaman? Nabinya nggak ada, mukjizatnya masih terus ada nggak? Itu salah satu kenapa Al-Quran disebut sebagai mukjizat, karena memiliki keistimewaan dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat nabi-nabi lainnya. Ya, kalau kita lihat teman-teman semua, berikutnya yang kedua, Al-Quran itu di masa lalu berhasil memindahkan pusat peradaban dunia. Kalau dulu sebelum datang Islam, pusat peradaban dunia itu macam-macam. Ya, ada di Yunani, ada di Cina, ada di Babilonia, di India. Ketika Quran datang, maka peradaban itu kemudian pindah ke negara atau tempat-tempat Islam seperti Mekah, Madinah, Irak, Basrah, Damaskus, Mesir. Jadi Quran hadir kemudian memindahkan pusat peradaban dunia. Berikutnya, apalagi yang menjadikan Al-Quran disebut sebagai mukjizat? Al-Quran tidak bisa ditiru oleh manusia manapun. Al-Quran tidak bisa ditiru oleh para ahli manapun. Kalau seorang disuruh buat ayat semisal Al-Quran, tidak akan ada yang sanggup. Teman-teman lihat dalam surah Al-Isra ayat ke-88. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, niscaya mereka tidak akan bisa membuat yang serupa dengan Al-Quran, sekalipun mereka adalah pembantu bagi sebagian lainnya. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang bisa membuat ayat semisal Al-Quran. Nggak bisa ditiru, nggak bisa dibuat-buat oleh siapapun. Keempat, Al-Quran ini terjaga keasliannya, tidak bisa dipalsukan, tidak bisa diubah-ubah sampai akhir zaman nanti. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menjaganya lewat para penghafal-penghafal Quran. Nggak ada satu kitab di dunia ini yang bisa dihafalkan secara sempurna dari awal sampai akhir kecuali Al-Quran. Jadi yang keempat, kenapa Al-Quran disebut sebagai mukjizat? Karena terjaga keasliannya, nggak bisa dipalsukan. Coba lihat surah Al-Hijr ayat ke-9. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang benar-benar memeliharanya, kamilah yang benar-benar menjaganya. Jadi Al-Quran disebut mukjizat karena kitab satu-satunya di dunia ini yang terjaga keasliannya dari awal dulu sampai sekarang. Kelima, tadi saya katakan, kenapa Al-Quran disebut mukjizat? Dia bisa dihafalkan. Siapa yang bisa menghafalkan Al-Quran? Semua orang dari segala usia bisa menghafalkan Al-Quran. Anak kecil
Nenek-nenek bisa ngafalin Quran? Orang buta bisa ngafalin Quran nggak? Kemudian orang tuli, bisu, bisa baca Quran? Bisa, dengan caranya sendiri ada cara untuk menghafalkan Quran. Jadi Al-Quran ini bisa dihafalkan oleh semua jenis usia, tunanetra, bisu, tuli, semua bisa menghafalkan Al-Quran. Coba kasih tahu, kitab apa di dunia ini yang bisa dihafalkan dari awal sampai akhir? Berkat para penghafal-penghafal inilah Quran terjaga keasliannya. Makanya harus memuliakan para penghafal Al-Quran.